Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudara, Alkitab mengingatkan setiap kita bahwa kita harus memperhatikan cara hidup kita. Hari ini kita diperhadapkan dengan gadget, informasi yang begitu cepat, dan banyak orang tersinggung. Bukan saja dengan perkataan, tetapi dengan simbol-simbol yang ada di handphone itu orang bisa tersinggung. Oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan hari-hari yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Biarlah kita mau mengisi hari-hari hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini Alkitab mengingatkan kita dengan bagaimana cara hidup kita. Cara tutur kata kita dengan baik, cara berbicara kita, cara perilaku kita dengan baik. Saudara yang terkasih, hari-hari ini juga kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Kalau kita lihat generasi-generasi saat sekarang ini, generasi Z. Ya. Kalau kita lihat pada saat ini, orang tua pada panik dan pusing. Karena di sekolah mengizinkan handphone. Dan itu informasi, alat informasi. Dan sampai handphone di sekolah, guru pun juga pusing. Karena anak main gadget terus. Nah, hari ini kita diperhadapkan. Dan saudara, saya mendengarkan suatu informasi. Hari ini ada beberapa anak-anak muda. Kalau membuli orang lebih banyak dan membuat orang lebih down, itu dikasih jempolan. Dan itu diberi pengakuan. Coba bayangin saja. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa bagaimana kita memperhatikan cara hidup kita dengan baik. Saudara yang terkasih, Kitab Suci mengatakan kepada kita di dalam Efesus bahwa kita harus memanfaatkan setiap kesempatan. Kita harus menyadari kualitas apa saja yang kita miliki di dalam hidup kita. Kalau kita menyadari tentang kualitas hidup kita, maka kita harus juga belajar jenis lingkungan apa yang kita harus adaptasi. Itu penting sekali. Hari ini berapa banyak anak-anak, orang tua mulai hidup di dalam sanksi. Masalah apa? Karakter. Orang Kristen yang setia ingin menjadi segala yang dimaksud Tuhan untuk dan memanfaatkan segala kualitas yang telah diberikan kepadanya. Mari kita mempergunakan sebaik mungkin, saudara. Gelar boleh berderet, tapi kalau kalah di karakter, percuma. Kita sebagai pendeta, baik pendeta senior maupun pendeta junior, ingat juga, kalau kalah di karakter, gugurlah semua. Ya, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Ingat bahwa menyadari tanggung jawab pribadi yang Tuhan percayakan. Kita harus menyadari tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus sadar benar-benar. Orang Kristen benar-benar ingin menjadi pribadi yang seperti dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang kalah.
Oleh karena itu saudara, jangan pernah saudara kecil hati. Tuhan lahir, ya. Waktu Yesus lahir di tengah-tengah dunia, Allah percayakan rahim Maria. Allah percayakan Yusuf sebagai papanya. Tetapi kita melihat hari-hari ini, apapun latar belakang kita mau lahir dari keluarga mana, tapi hari ini kita percaya bahwa kita akan dibentuk oleh Tuhan Yesus sendiri. Hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali. Saudara yang terkasih, mari kita baca Roma 12 ayat yang ketiga. Ya. Berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada hal yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman. Sekali lagi, ya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman. Ya. Yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Kita harus menguasai diri sesuai dengan ukuran iman. Amin. Yesus walaupun diolok, difitnah, dicaci, dimaki, dia tetap diam. Mari hari ini kita semua sumbunya pendek ya. Mudah meledak. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali oleh Rasul Paulus bahwa kita harus berpikir begitu rupa sehingga kita menguasai diri kita sesuai dengan ukuran iman. Pemandangan kehidupan dari sudut pandang Allah, mari kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ingat, hidup kita ini cuma hanya sementara. Hidup ini kita seperti uap. Hiduplah berarti bagi banyak orang. Tapi hari ini kita sebagai warga kerajaan sorga, kita percaya Tuhan itu tidak pernah krisis. Amin. Oh, saudara boleh jahat seperti apa, kekudusan Allah itu tidak tereliminasi. Catat itu. Ya. Saudara mau maki dia seperti apa, saudara mau menghujat dia silahkan. Tapi kekudusan dan otoritas Allah tidak tereliminasi karena kejahatan manusia. Ingat itu. Percaya atau tidak percaya, orang yang menikam dia kelak pun juga akan berhadapan dengan dia. Hari ini pergunakan waktu sebaik mungkin. Ya. Pergunakan waktu sebaik mungkin. Saudara yang terkasih, kehidupan adalah sebuah ujian. Kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Dan kehidupan itu sendiri adalah senantiasa petarung. Pergunakan waktu sebaik mungkin. Kita diberikan kepercayaan untuk memberitakan Injil. Kita diberikan kepercayaan menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan kepercayaan untuk menjadi saksi. Pergunakan itu sebaik mungkin. Jangan sampai Tuhan yang menjemput. Otak kita masih orsinil. Satu ayat Alkitab pun tidak hafal. Apalagi memenangkan jiwa. Terlalu pahit. Amin. Siapa yang sudah pernah bawa jiwa? Bawa jiwa untuk Tuhan. Bawa jiwa di gereja kan jago kan? Karena supaya pendeta senang. Ya. Supaya jadi pendoa, supaya jadi itu, kita gagal. Tapi hari ini kita membawa orang kepada Tuhan Yesus. Amin. Memperkenalkan dia tentang keselamatan. Entah dia penjahat, entah dia pelacur. Masa kita kalah dari Tuhan Yesus? Kalau soal itu penginjilan bilang, Tuhan jangan turun. Saya yang harus memberitakan Injil. Itu dong.
Halo? Harus strong. Saudara, saya baca satu kisah. Kisah ini yaitu Raja Pilhurus, raja dari Epirus, yang adalah salah seorang panglima besar dari masa Helenistis pada tahun 279 sebelum Masehi. Ia mengalahkan Roma di Asculum, Italia Selatan. Pilrus adalah seorang yang kejam, seorang yang melakukan apa saja yang bisa ia kendalikan hidupnya dan memperoleh apa saja yang diinginkan dari hidupnya. Bagaimana pahlawan besar yang suka berperang dan merampas apa yang bukan miliknya itu mati? Wow. Jawab yang mungkin adalah ia gugur di dalam satu pertempuran yang besar. Ya. Kesimpulan yang lain yang logis adalah sebagai orang tua yang terhormat pada saat ia meninggal. Ia meninggal ketika mungkin ia masih tidur. Di akhir masa pemerintahannya yang panjang dan penuh dengan kekuasaan. Ironisnya, bukan itu terjadi. Pada tahun 272, ingat, sebelum Masehi, seorang perempuan petani, sementara sedang berdiri di atas atap rumahnya, melemparkan sebuah genteng ke arahnya. Genteng itu tepat mengenai kepalanya. Ia roboh ke tanah dan tewas seketika. Bayangin panglima perang dengan kekuasaan. Saudara, hari ini sebagai orang percaya kita dapat menarik pelajaran dari kisah ini. Langkah yang kita ambil untuk menjamin masa depan kita, nasib kita, terletak di tangan Allah. Jadi jangan bangga. Amin. Dengan apa yang engkau telah lakukan. Tetapi banggalah bahwa engkau sebagai pejuang-pejuang kebenaran Allah. Amin. Siapa yang nyangka dia cuma mati di tangan seorang wanita yang pegang apa? Selembar genteng dilempar, pluk, mati. Orang berpikir bahwa dia pahlawan besar yang harus mati dengan terhormat, mungkin tidur, mungkin dia mati di medan perang yang begitu dahsyat. Tetapi hanya satu wanita yang lemah. Ingat juga saudara dan saya. Ya, pegang janji Tuhan. Kalau saudara sudah menjadi Samson yang luar biasa, jangan lupa Delila itu harus diwaspadai. Amin. Samson kan sebenarnya harus mati di pertempuran kan. Tetapi dia mati tanpa harapan, dipermalukan. Ada berapa banyak kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan. Mati tanpa harapan. Gugur sebelum pertarungan berakhir. Cuma hanya karena seorang wanita tinggi 2 meter kurang 30 cm. Berapa? Bodi badannya bagaikan gitar buatan Taiwan. Lalu kita kelepak-kelepak. Menggadaikan kebenaran hanya karena seorang wanita. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Cerita Pilrus mengingatkan kita kembali. Bahwa kekuasaan ada masanya dan terbatas. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan. Jaga dan pelihara apa yang Yesus percayakan bagi saudara dan saya. Ingat, kita harus menyadari tanggung jawab pribadi kita. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab kepada keluarga kita. Kita bertanggung jawab terhadap gereja yang Tuhan percayakan. Katakanlah, dimanapun pekerjaan dan usaha, kita bertanggung jawab. Terakhir kata, semuanya
untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita. Tetapi percayalah bahwa jikalau engkau masih dalam kandungan, Tuhan menciptakan engkau begitu dahsyat dan merekam engkau dengan kasih setia. Bahkan pada saat engkau hadir di tengah-tengah dunia, Tuhan sanggup menyelamatkan engkau dari segala dosa, menebus engkau dengan darahnya sendiri. Hari ini engkau datang dengan percaya, dengan iman di hadapan Tuhan. Engkau menyerahkan masa depan anak-anak, masa depan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengendalikan masa depan dan selalu ada di dalam masa depan itu. Jangan pernah kecut, jangan pernah tawar hati tentang masa depan itu. Hari ini lakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan cara hidupmu yang baik, supaya engkau dapat mengerti jalan-jalan Tuhan itu. Jangan pernah engkau tawar hati, karena Dia adalah penjamin dan menyediakan masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan keceriaan, masa depan yang penuh dengan harapan hari ini sampai selama-lamanya.